Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Maaf, karena identitas ini, saya harus menyembunyikannya sebelumnya. Han Li menangkupkan tinjunya ke Hot Flame saat berkata, sebelum datang ke sini, dia ingin mengubah penampilannya lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak pantas. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Taois api panas di Wild Crane Valley. Jika dia dengan sengaja mengubah identitasnya lagi, akan sulit untuk tidak ketahuan. Plus, Husan dan Sui Sui ada di sini, pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dalam hal ini, lebih baik mengakui identitasnya sebagai Li Han sejak awal, itu bisa menghindari banyak bahaya yang tersembunyi. Rekan Li, kamu tidak harus melakukan ini. Aku juga harus menyembunyikan identitasku dan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Taois api panas melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum pahit. Haha, karena kita semua adalah kenalan, kali ini akan lebih mudah untuk menjelajahi sekte kebenaran. Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Baru saja, rekan api panas mengatakan bahwa kita bisa berteman dengan anggur. Ayo, jangan khawatir tentang hal lain dan minum sepuasnya dulu. Husan juga berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Han Li sedikit tersenyum dan tidak menolak. Dia segera duduk di hadapan si Chuan Kong dan minum bersamanya. Omong-omong, di Cloud Leisure Valley, selain Master Jing Yang, Taois api panas adalah yang paling kecanduan anggur. Dia tidak menyangka bahwa Husan juga seorang pemabuk. Namun, dia tidak menyukai karakter orang yang agak sembrono dan sulit diatur ini. Sebaliknya, itu mengingatkannya pada masa lalu ketika dia berada di Sekte 7 Misteri. Domain abadi Gunung Hitam, Benua Yuan Gui, Kota Awan Terapung. Benua Yuan Gui terletak di perbatasan tenggara domain Black Mountain, dan Floating Cloud City terletak di ujung paling selatan benua Yuan Gui. Meski tampak jauh, itu bisa dianggap sebagai salah satu kota paling makmur. Tembok kotanya menjulang tinggi, hampir mencapai awan. Di dalam kota, ada jalan-jalan lebar yang berpotongan dan gedung-gedung tinggi dan megah yang tak terhitung jumlahnya, membentang hingga ujung pandangan seseorang. Dari jauh, kota itu padat dengan orang. Ada juga sinar cahaya terbang di langit. Itu sangat makmur. Kota itu dibangun di tepi laut. Di luar kota ada laut tanpa batas. Air lautnya hitam, dan permukaan laut bergolak dengan keras, menimbulkan gelombang besar satu demi satu. Seolah-olah seluruh lautan menjadi gila. Hamparan laut ini disebut Samudera Kekacauan. Ombak besar melonjak sepanjang tahun, dan cuaca di sana sangat buruk. Selain itu, mengandung banyak bahaya. Belum lagi manusia, bahkan beberapa pembudidaya dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah tidak dapat bertahan hidup di sana. Meskipun cuaca di Laut Kekacauan sangat keras, energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Ada banyak binatang iblis di laut dan banyak bahan spiritual yang berharga diproduksi di sana. Oleh karena itu, meskipun Laut Kekacauan sangat berbahaya, banyak kultivator masih datang ke Floating Cloud City untuk menjelajahi laut demi harta karun, membuat kota ini sangat makmur. Alasan mengapa kota Floating Cloud begitu makmur bukan hanya karena mereka yang pergi ke laut untuk mencari harta karun, tetapi juga karena ada formasi teleportasi antar domain yang terhubung ke alam langit bumi hitam. Meskipun 4 wilayah abadi persatuan tidak dipisahkan satu sama lain oleh wilayah Savage, mereka tidak berbatasan satu sama lain. Ada beberapa penghalang alami di antara mereka. Alam langit gunung hitam dan alam langit bumi hitam dipisahkan oleh lautan kekacauan. Di area tengah kota Floating Cloud, ada puncak gunung putih yang menjulang tinggi. Dari kaki gunung hingga puncaknya, tak terhitung banyaknya bangunan yang dibangun dengan rapat di sekitar gunung. Dari kejauhan, seluruh puncak gunung yang berwarna putih tampak seperti sarang lebah yang besar.
Itu sangat spektakuler. Di tengah gunung, sebuah pagoda putih berlantai 3 berdiri di depan gunung. Di depan aula utama di tengah pagoda putih, ada sebuah plakat berukuran beberapa kaki. Di atasnya, ada 3 kata besar, Istana Abadi Terbang, ditulis dengan bubuk emas. Ini adalah aula teleportasi kota awan terapung. Itu dibangun seluruhnya dengan potongan batu giok putih. Setelah melewati pintu masuk utama aula dan berjalan melalui koridor putih, bagian depan tiba-tiba terbuka ke aula putih besar yang berukuran ratusan kaki. Di sisi kiri aula ada meja giok putih panjang. Di belakang meja berdiri beberapa kultivator berjubah emas dari pengadilan surgawi. Mereka menangani formalitas untuk 5 atau 6 kultivator yang berbaris di depan meja. Di sisi kanan aula ada puluhan formasi teleportasi dengan ukuran berbeda. Mereka diatur dalam beberapa baris. Di sebelah setiap formasi ada tablet giok dengan tujuan formasi teleportasi tertulis di atasnya. Formasi teleportasi ini semuanya beroperasi dengan suara mendengung. Dari waktu ke waktu, akan berkedip dengan cahaya putih terang, mengangkut para kultivator ke kota Floating Cloud atau tempat lain. Saat ini, formasi teleportasi di sisi kiri aula tiba-tiba menyala. Itu memancarkan cahaya putih terang dan selusin sosok muncul dalam formasi yang awalnya kosong. 4 sosok keluar lebih dulu. Mereka adalah 3 pemuda dan seorang lelaki tua berambut putih. Mereka adalah Han Li, Taois Api Panas, dan 2 orang lainnya yang datang jauh-jauh dari Magpie yang mengelilingi gunung. Untuk menghindari masalah, mereka berempat mengubah penampilannya. Sepanjang jalan, mereka kebanyakan menggunakan formasi teleportasi. Kadang-kadang, ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan terbang. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 30 tahun, mereka akhirnya tiba di kota Floating Cloud. Akhirnya kita sampai. Ayo pergi. Rubah 3 meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan mengucapkan beberapa kata kepada 3 lainnya sebelum berjalan keluar. Hei, kataku, bukankah kita akan menggunakan portal teleportasi secara langsung? Sea of Chaos bukanlah tempat yang bisa dilalui dengan santai. Taois Hot Flame mengangkat alisnya lalu bertanya. Menggunakan formasi teleportasi antar domain berbeda dari formasi teleportasi biasa. Kita harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat sebelum dapat menggunakannya. Kita harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Fox Tree tidak berhenti berjalan. Dia bahkan tidak menoleh saat dia mentransmisikan suaranya ke mereka bertiga. Taois Api Panas mengangguk sedikit dan mengikuti tanpa mengatakan apapun. Adapun Han Li dan Si Chuan Kong, mereka diam-diam mengikuti di belakangnya dan menuju keluar. Tapi yang tidak diperhatikan orang lain adalah sudut mulut Taois Api Panas berkedut sedikit saat dia berbicara dengan Husan. Dia tampaknya memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Husan telah menjelajahi berbagai domain abadi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat berpengalaman. Karena itu, ia bertugas mengatur rute dan hal-hal lain yang perlu diurus. Omong-omong, fakta bahwa mereka bisa tiba di kota Floating Cloud dengan lancar adalah karena kontribusi orang ini. Orang ini terlihat seperti dia tidak peduli tentang apapun dan tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi sebenarnya dia sangat teliti dan mempertimbangkan banyak hal lebih dari yang lain. Mengikuti arus orang, mereka berempat dengan cepat keluar dari pagoda putih. Pagoda itu terletak di dataran tinggi, sehingga kota di bawahnya dan lautan kekacauan di luar kota dapat terlihat dengan jelas. Jadi ini adalah laut kekacauan. Sungguh spektakuler, seru Han Li saat dia melihat laut bergelombang di kejauhan. Suara gemuruh yang keras terdengar dari jauh, dan puncak putih di bawah kaki mereka juga sedikit bergetar. Ini hanya daerah pesisir, jadi tidak banyak. Jika kamu pergi ke kedalaman lautan kekacauan, kamu akan melihat ombak dahsyat yang sesungguhnya di sana. Ini sangat mengasyikkan, kata Husan tersenyum. Oh,
mungkinkah rekan Daois Husan telah pergi ke kedalaman lautan kekacauan? Han Li bertanya dengan heran. Itu sudah lama sekali. Pada saat itu, saya juga pergi dari kota Floating Cloud ke Black Soil Immortal Domain. Pada saat itu, saya sedang berkepala panas dan ingin menyeberangi lautan kekacauan. Butuh beberapa dekade untuk mencapainya kedalaman laut kekacauan, kata Husan sambil tersenyum. Saya telah mendengar beberapa catatan tentang lautan kekacauan. Dikatakan bahwa selain semua jenis binatang iblis, ada juga ras yang sangat aneh yang hidup di kedalaman laut, ras setan laut. Mereka sangat kuat dan dapat memerintahkan binatang iblis di laut untuk bertarung. Selain itu, ada banyak penghalang alami di laut, sehingga hanya sedikit orang yang dapat menyeberangi lautan kekacauan, kata Han Li. Taois api panas dan si Chuan Kong juga melihat dengan penuh minat. Hehe, saudara Li benar-benar berpengetahuan. Kedalaman Sea of Chaos memang berbahaya, terutama ras iblis laut. Mereka sangat membenci kultivator manusia dan akan mengejar mereka sampai akhir. Sangat sedikit kultivator yang dapat bertahan hidup setelah menghadapi ras iblis laut. Saat itu, saya juga bertemu di kedalaman Sea of Chaos dan dikejar selama lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan Spatial Immortal Talisman untuk melarikan diri, tetapi saya juga menderita beberapa luka. Husan memandangi laut yang bergolak di kejauhan dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia tampaknya memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Kultivasi saudara Husan pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang, Taois api panas bertanya dengan ragu-ragu. Itu bertahun-tahun yang lalu. Aku baru saja naik ke alam Dewa Tai dan terbawa suasana sesaat. Itu sebabnya aku melakukan hal bodoh seperti itu. Husan tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Han Li mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia telah melihat kekuatan Husan sebelumnya. Bahkan dengan kultivasi alam Dewa Tai, dia tidak dapat menyeberangi lautan kekacauan. Tampaknya kedalaman laut memang berbahaya. Dikatakan bahwa ada iblis raksasa ranah Zenith Heaven di antara ras iblis laut. Bahkan pengadilan surgawi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, jadi mereka tidak mengeluarkan biaya untuk membangun formasi transportasi antar domain ini, lanjut Husan. Jadi begitu, Taois api panas mengangguk. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo cari penginapan di kota dulu. Husan melihat sekeliling dan memimpin untuk terbang ke kota. Han Li dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya, dan mereka berempat dengan cepat tiba di kota. Mereka menemukan penginapan yang tenang dan memesan 4 kamar untuk menginap. Han Li merapikan dirinya di kamarnya dan pergi ke kamar Husan untuk menanyakan tentang inspeksi. Tidak perlu terburu-buru. Tidak mudah bagi kami untuk datang ke kota Floating Cloud. Jika kami pergi dengan tergesa-gesa, itu akan sangat merugikan. Saya tahu sebuah restoran yang bernama Taste Restaurant. Makanan yang mereka buat sangat lezat. Itu akan bertahan di lidah Anda selama 3 hari. Restoran ini juga memiliki sejenis anggur abadi yang tiada taraf. Mari kita mencicipi dulu dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Husan terkekeh dan tidak menjawab pertanyaan Han Li. Sebagai gantinya, dia memperkenalkan anggur dan makanan lezat kota itu. Han Li menunjukkan ekspresi tak berdaya ketika mendengar ini. Sepanjang jalan, Husan akan mencari makanan lezat di setiap kota yang mereka datangi. Kadang-kadang, dia akan tinggal selama 10 hari hingga setengah bulan, yang memperlambat perjalanan mereka. Anggur abadi yang tak tertandingi. Benar-benar. Taois api panas dan si Chuan Kong juga datang. Mata Taois api panas berbinar ketika dia mendengar bahwa ada anggur yang enak. Semua orang sangat tegang akhir-akhir ini. Memang melelahkan. Ada baiknya istirahat, kata si Chuan Kong dengan senyum tipis. Kakak si benar. Ayo pergi, ayo pergi. Husan menepuk bahu si Chuan Kong, dan dengan tidak sabar bergegas keluar. Ketika Han Li melihat ini,
dia tanpa daya mengusap hidungnya dan mengikuti mereka. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan anggur dan makanan lezat, dia tidak ingin menolaknya. Husan memimpin melewati kota Floating Cloud, berbelok ke kiri dan ke kanan, dan segera tiba di depan sebuah restoran Vermilion. Ada plakat besar yang tergantung di pintu masuk, dengan kata-kata, Flavor Restaurant, tertulis di atasnya. Restoran ini cukup besar, dengan 5 lantai. Lantai pertama dan kedua adalah aula utama, diisi dengan meja-meja besar, dan lantai ketiga adalah area VIP yang dipisahkan oleh kamar-kamar pribadi. Meski belum waktunya makan, lantai pertama dan kedua sudah dipenuhi orang. Terlebih lagi, orang-orang yang makan di sini semuanya adalah kultivator, dan kultivasinya tidak rendah. Ada juga banyak di luar restoran, seolah-olah mereka adalah pelanggan biasa dari dunia fana, mengantri, yang mengejutkan kelompok Hanli. Husan sepertinya tidak terkejut dengan ini. Dia langsung masuk ke restoran, mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti token, dan melambaikannya pada seorang pelayan yang datang untuk menyambutnya. Jadi ini tamu yang terhormat, silakan pergi ke ruang VIP di lantai atas. Saat pelayan melihat token itu, dia langsung membungkuk dan menggiring keempatnya langsung ke ruang VIP di lantai 5. Setiap meja dan kursi di ruang VIP sangat indah dan mewah. Bahkan dari mata keempatnya, mereka merasa sangat nyaman. Husan tidak menyapa mereka bertiga. Dia memanggil pelayan dan memesan meja yang penuh dengan makanan mewah, serta kendi anggur hijau setinggi 1 kaki. Gumpalan kabut putih naik dari mulut kendi anggur, menyebar ke udara dan perlahan menyebar. Aroma anggur yang aneh menyebar, dan bahkan senior Hot Flame dan si Chuan Kong terkejut ketika mereka mencium aroma anggur ini, dan air liur keluar dari mulutnya. Ini benar-benar anggur yang enak. Mata senior Hot Flame berbinar, dan dia memuji. Tentu saja, sebagian besar pelanggan yang datang ke restoran Flavor ini datang untuk anggur abadi ini. Husan mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir untuk mereka berempat, lalu mengambil cangkirnya dan meminumnya dalam sekali teguk, ekspresi mabuk di wajahnya. Hanli mengambil cangkir anggur, menyesapnya, dan matanya juga berbinar. Anggur ini berwarna kuning, memberikan perasaan jernih. Setelah memasuki mulut, rasa lembut yang tak terlukiskan melilit lidah, lalu perlahan meresap ke seluruh tubuh. Anggur ini bukan hanya satu rasa. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari ratusan rasa yang berbeda. Ada beberapa yang pernah dia rasakan sebelumnya, beberapa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan beberapa yang bahkan tidak dia pikirkan. Banyak rasa anggur terjalin bersama, tetapi semuanya jelas berlapis, sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Itu lebih baik daripada anggur abadi yang diminum Hanli sebelumnya. Ini benar-benar anggur abadi yang tak tertandingi. Apa nama anggur ini? Taois api panas juga menyesap lalu memuji. Anggur ini disebut Ember Abadi. Sebagian besar alasan mengapa restoran ini begitu terkenal adalah karena anggur ini. Setiap kali pengadilan surgawi mengadakan pertemuan dewa, mereka secara pribadi akan memilih Ember Abadi ini. Setelah Husan selesai berbicara, dia menghabiskan secangkir anggur dalam satu tegukan dengan ekspresi puas di wajahnya. Pertemuan dewa, kulit Hanli berubah dan dia meletakkan cangkir anggur di tangannya. Ini adalah acara terbesar pengadilan surgawi. Sesekali, pengadilan surgawi akan memanggil penguasa istana dari berbagai domain abadi ke pengadilan surgawi untuk membahas hal-hal penting, Husan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Jejak keterkejutan melintas di mata Hanli ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia merenung seolah sedang memikirkan sesuatu. Husan mengabaikan Hanli dan terus makan dan minum sesuka hatinya. Si Chuan Kong juga sangat menyukai makanan, jadi dia langsung mengambil dagingnya. Hot Flame tampaknya sangat menyukai anggur Ember Abadi ini dan meminum cangkir demi cangkir. Tidak lama kemudian,
Meja berisi makanan dan anggur lezat tersapu, menyisakan meja berisi cangkir dan piring yang berantakan. Makan dan minum sepuasnya adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Seperti kata pepatah, setelah 10.000 tahun kultivasi yang pahit, seseorang akan menjadi abadi, dan sejak saat itu, tidak akan ada lagi dua surga. Orang lain masih akan berkultivasi dengan pahit, tetapi saya akan bebas dan tidak terkekang di dunia ini. Husan menepuk perutnya yang sedikit menggembung dan berkata sambil mendesah. Bebas dan tak terkekang di dunia ini. Benar-benar layak bersulang. Taois api panas memuji. Si Chuan Kong menggosok perutnya dan melengkungkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Sekarang kita sudah makan dan minum sepuasnya, saatnya bagi kita untuk membahas masalah pergi ke Black Soil Immortal Domain. Han Li meletakkan cangkir anggur lalu berkata. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dan menunjuk. Lapisan cahaya hijau beriak dan menyebar ke setiap sudut ruangan. Kakak Li benar-benar tidak membiarkan orang bersantai sama sekali. Husan melirik Han Li dan berkata dengan malas. Saudara Li benar, kita harus mendiskusikan masalah ini. Kota Floating Cloud adalah kota penting dari domain abadi Gunung Hitam, dan pengadilan surgawi sangat mementingkan tempat ini. Saya khawatir sudah ada mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di kota ini, jadi kita harus pergi secepatnya, kata si Chuan Kong dengan ekspresi serius. Memang, Taois api panas mengangguk. Baiklah, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan kalian. Husan mengangkat bahu dan menyingkirkan ekspresi bercandanya. Saudara si benar, pengadilan surgawi sangat mementingkan kota Floating Cloud, terutama formasi teleportasi antar domain, yang dikontrol ketat oleh pengadilan surgawi. Siapapun yang ingin menggunakan harus melalui pemeriksaan ketat, Husan berkata setelah jeda. Pemeriksaan, apa saja aspek utamanya? Han Li segera bertanya. Ada dua aspek. Salah satunya adalah pemeriksaan identitas. Jika Anda ingin menggunakan formasi teleportasi antar domain, Anda harus memiliki identitas yang tepat yang diakui oleh Istana Abadi Black Mountain. Tapi ini tidak sulit, selama Anda bersedia mengeluarkan batu esensi abadi, sangat mudah untuk mendapatkan identitas yang tepat. Bagian yang merepotkan adalah inspeksi cermin surgawi, kata Husan dengan cemberut. Pemeriksaan cermin surgawi, apa itu? Hot Flame bertanya. Ini adalah jenis arai penginderaan yang diteliti oleh pengadilan surgawi, yang disebut arai cermin surgawi. Ini sangat sensitif terhadap aura. Arai ini memiliki fungsi memori, dan dikatakan berisi informasi dari semua penjahat yang dicari di pengadilan surgawi, termasuk penampilan, teknik kultivasi, alat abadi, dan sebagainya. Untuk penjahat seperti kita yang menjadi buronan di pengadilan surgawi, selama kita membocorkan informasi sekecil apapun, arai cermin surgawi akan segera merasakannya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan konsekuensi dari itu, kata Husan sambil bertepuk tangan. Itu benar-benar dapat merekam informasi dari semua penjahat yang dicari di pengadilan surgawi, formasi penginderaan yang sangat kuat. Han Li berkata perlahan, meskipun saya tidak menyukai pengadilan surgawi, mereka mengendalikan seluruh dunia dewa dan memiliki banyak orang yang mampu di bawah komandonya. Mereka juga mengumpulkan banyak pengetahuan, dan hanya mereka yang dapat meneliti sesuatu seperti ini. Namun, menyiapkan formasi cermin surgawi sangat rumit, dan sumber daya yang dikonsumsinya tidak terhitung. Pengadilan surgawi hanya mengatur susunan ini di beberapa tempat penting, kata Husan. Mendengar ini, Han Li dan yang lainnya mengangguk dalam diam. Kakashi, kamu dan aku menyebabkan keributan besar di kota Jukun. Aku khawatir kamu sudah ada di daftar eksekusi abadi, pengadilan surgawi. Tidak perlu menyebutkan saudara api panas, dia terus-menerus diselidiki oleh pengadilan surgawi. Kalian berdua harus menemukan cara untuk menyembunyikan aura kalian sepenuhnya. Jangan bocor sedikit pun,
kata Husan dengan sungguh-sungguh kepada si Chuan Kong dan Taois api panas. Mendengar ini, si Chuan Kong dan Hot Flame mengangguk dan menundukkan kepala dalam kontemplasi. Adapun Saudara Li, saya tidak tahu apakah Anda diinginkan oleh pengadilan surgawi, tetapi tujuan utama dari formasi cermin surgawi ini adalah untuk mencari anggota kuil samsara. Anda juga harus berhati-hati. Saya bisa merasakan bahwa niat membunuh di tubuh Anda luar biasa padat. Meskipun Anda telah menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikannya, itu tidak sempurna, formasi cermin surgawi pasti akan merasakannya. Husan memandang Han Li dan mengingatkannya dengan makna yang dalam. Mendengar ini, ekspresi Han Li berubah. Dia telah meminum Void Essence Pill untuk menyembunyikan ki buruk di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa Husan akan melihatnya sekilas. Aku akan melewati pembusukan jahat, jadi ki buruk di tubuhku secara alami padat. Siapapun pada tahap ini akan seperti ini. Apakah karena ini pengadilan surgawi percaya bahwa aku adalah anggota dari kuil samsara dan ingin menangkapku? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli siapa kamu, selama arai cermin surgawi merasakan ki buruk yang kuat di tubuhmu, pengadilan surgawi akan segera menangkapmu. Adapun alasannya, aku tidak begitu jelas, kata Husan dengan anggukan. Mendengar ini, Han Li sedikit terkejut. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jelas, tindakan pengadilan surgawi bukan tanpa tujuan. Tampaknya ada beberapa hubungan yang tidak diketahui antara kuil samsara dan dewa tikus, dan karakteristik yang paling menonjol dari dewa tikus adalah ki buruk. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini. Dalam benaknya, ada masalah lain yang lebih penting. Sebelumnya, dia dikejar oleh pengadilan surgawi karena dia telah membunuh Xiao Jinhan di Insta Abadi Netherfrost. Bahkan jika pengadilan surgawi telah mengumpulkan semua informasi yang dia tampilkan, dia masih memiliki cara untuk menghindari pengejaran mereka. Namun, untuk menyembunyikan ki buruk di tubuhnya, dia terutama mengandalkan ramuan seperti Void Essence Pill. Itu bukan solusi jangka panjang. Jika hanya untuk menyembunyikan, aku punya cara. Husan melirik Han Li dan berkata setelah sedikit ragu. Ah, apa itu? Mohon pencerahannya, Saudara Fox. Han Li terkejut. Lalu, dia menangkupkan tangannya dan berkata. Husan membalik tangannya, dan botol giok perak muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke Han Li. Han Li menangkap botol batu giok dan membuka sumbatnya. Obat mujarab abu-abu perak seukuran ibu jari keluar darinya. Matanya tiba-tiba berkedip saat dia melihat ramuan itu. Meskipun warnanya berbeda, aura yang dipancarkan oleh ramuan abu-abu perak ini sangat mirip dengan pil Void Essence. Namun, itu jauh lebih padat. Apa ini? Han Li dengan tenang menatap Husan dan bertanya. Ramuan ini disebut Evil Essence Pill. Setelah mengkonsumsi dan memurnikannya, itu bisa menyembunyikan aura ki buruk. Ini memiliki efek yang sangat bagus, jelas Husan. Jika rekan Daois Husan mengatakan demikian, maka obat mujarab ini pasti sangat berharga. Bagaimana saya bisa menggunakannya? Han Li berkata dengan ragu-ragu. Hehe, aku tidak terlalu peduli dengan harta duniawi ini. Sejak rekan Daois Li dan aku cocok hari ini, apa salahnya memberikannya padamu? Husan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Han Li berkilat lagi. Kemudian, dia menggunakan indera ilahi untuk memeriksa ramuan abu-abu perak dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menelan ramuan itu tanpa ragu-ragu. Ramuan itu meleleh begitu memasuki perutnya. Itu berubah menjadi aliran udara sedingin es, yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dimanapun aliran udara sedingin es melewatinya, ki buruk akan segera menjadi tidak aktif. Bahkan pusaran di Immortal Aperture-nya hampir berhenti berputar. Itu menjadi sangat sunyi. Segera, ki buruk di tubuhnya telah berkurang lebih dari setengahnya.
Han Li merasakan perubahan di tubuhnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Khasiat obat dari Evil Essence Pill belum sepenuhnya disempurnakan. Setelah benar-benar disempurnakan, itu pasti bisa menyembunyikan semua ki buruk di tubuhnya. Apalagi menurut perkiraannya, khasiat obat pasti bisa bertahan setidaknya 10 tahun.